kolam renang Kelap-kelip Pak ya. view-nya yes. Ini seperti di Rolls Royce ya. Di atapnya Rolls Royce itu ada TV LED ya. Betul. Nongkrongnya nggak di kafe tapi di rumah. Di rumah. Ini dua lantai dijadiin satu gitu. Untuk satu kamar dan untuk satu anak. kamar dan untuk satu anak. Kira-kira Jadi, halo, selamat pagi pemirsa Emporia Arsitek. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah seputar arsitektur dan pembangunan. Kali ini kita akan membahas soal salah satu proyek kami, rumah besar di Jakarta Selatan. Ini rumahnya gede banget, sekitar 1.500 meter dan 4 lantai bangunannya. Saya kali ini juga mengundang kenalan kami dan yang sudah sering mengerjakan desainnya Emporio, yaitu Pak Ferry Suryadi. Selamat pagi Pak. Ya, kemudian saya juga mengundang Mas Cahyo Bagus Purnomo, desainer kami di Emporia Arsitek. Nah, untuk rumah klien kali ini kita akan bahas lebih detail, baik proses desainnya maupun pada saat pengerjaannya juga. Kira-kira apa hal-hal menarik yang bisa kita bahas dari bangunan ini. Oke, ya kali ini pertama saya nanya ke Mas Cahyo dulu deh gitu. Kira-kira bisa nggak dijelasin latar belakangnya project ini ke pemirsa nih? Kira-kira mungkin ukuran lahan, mungkin kebutuhan ruangnya gitu, biar ada bayangan pemirsa tentang project ini. Terima kasih sebelumnya Pak Ferry, terima kasih sekali. Iya, mungkin kesempatan kali ini kita sedikit bahas mengenai salah satu proyek Emporio di daerah Jakarta Selatan, gitu Pak Usni. Luas lahannya sebenarnya kita kemarin ada beberapa bagian, jadi karena memang posisinya itu agak masuk di dalam sebuah, kita bilang gang, tapi gang itu milik owner Pak Usni. Jadi kayak private hallway lah, ya. kita bilangnya. Jadi diitari oleh banyak bangunan gitu. Jadi problemnya kemarin di situ karena ngantong istilah katanya gitu. Jadi kita bagi-bagi kemarin, cuman untuk main land-nya, tanah utama yang kita bangun kemarin sekitar 870-an. Meskipun sebenarnya lahan keseluruhannya hampir 1.500. Karena ada tadi ada jalan, ada kemudian khusus pengembangan gitu. Cuman yang kita bangun kemarin sekitar lahannya 870. Jadi ini private area ya. Seperti tidak ada tetangganya, jadi begitu masuk gates langsung kayak seperti punya jalan pribadi sendiri gitu. Di Eropa kan kita ada ini dulu. Siap. Luas lahannya. Kalau luas bangunannya kurang lebih kemarin sekitar 1.300-an gitu. Jadi karena dari 800 tadi itu kemarin akhirnya kita bagi 4 level, 4 level lantai, jadi totalnya kurang lebih segitu. Di area terdesain ya, di area 800 tapi tadi. Mungkin di pas realnya 1.500 kali ya, karena ada kolam renang, ada tambahan-tambahan. Teman-teman tadi pasti, jadi totalnya sih 1.500. Mungkin nanti karena kan pada saat pembangunan kadang-kadang kan ada ini nih, ada pamerin ini agak lebih. Jadi dulu gitu kan, pamerin ya. Totalnya sih kemarin 1.500 ada kolam renang segala macam. Terus ada beberapa special case karena ya pertama karena 4 lantai tadi itu. Kemudian secara kebutuhan sebenarnya sih basic ya, maksudnya dari rumah tinggal kadang-kadang kita kebutuhannya akan situ-situ saja sebenarnya. Cuman mungkin treatmentnya karena rumah tinggal itu kan personality dari klien gitu ya. Jadi mungkin kebutuhannya ada beberapa hal spesial kemarin gitu. Jadi misalkan kamar anak desainnya agak beda dengan kamar anak seperti biasa gitu. Karena juga lantainya lahannya lumayan besar, kemudian dibagi 4 lantai gitu. Jadi kita masih secara tantangan sebenarnya karena lahannya masih besar gitu, jadi kita bisa eksploratif lebih
banyak gitu untuk Benar. kebutuhannya gitu sih. Sebagai informasi juga, bangunan ini kamar anaknya itu pakai sistem loft. Jadi kamarnya itu 2 lantai. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail sama Pak Ferry nanti di lapangan. Oke, lanjut dulu. Oke. Nah, kemudian biasanya kalau kita kan 4 lantai itu ada beberapa fungsi yang kita bagi pasti. Dari sisi mungkin dari sisi private-nya dan semi publiknya, kadang-kadang kita mesti ada pemisah antara area service biasa gitu ya dengan area utama. Jangan sampai nanti pembantu lalu lalang kemudian klien lagi makan terus ngapain kan gitu, lucu gitu kan. Jadi kemarin akhirnya kita agak separate antara area service berhubungan dengan garasi. Kebetulan garasinya lumayan besar juga. Itu nampung berapa mobil? Kemarin total sekitar 8-10 mobil. Kalau dalam sih 6 sih kemarin. Jadi kalau Luar total, biasa. karena di depan kebetulan dengan aparat tadi itu ada driveway gitu. Oh. Jadi kalau total sampai parkir luar ya bisa 15 berapa banyak itu sebenarnya. Itu pemirsa. Jadi kami doakan semoga bisa punya rumah segede ini. Amin ya. Amin. Oke. Terus kebetulan beliaunya juga suka ngumpulin temen. Oh, oke. Suka nongkrong, tapi kan mungkin kalau sekarang, kalau dulu karena prosesnya pada saat COVID, jadi beliau pengen bahwa punya ruangan yang bisa inviting friends gitu Pak, dengan jumlah yang banyak kayak ruang entertainment lah gitu kan, mungkin smoking area atau area biliar atau area poke. Nongkrongnya nggak di kafe tapi di rumah. Di rumah. Gitu. Kafenya pindah ke rumah gitu. Ya. Itu terus nanti menyambung dengan area living room seperti biasa Empore kan nyambung living room open space. Kemudian living roomnya nanti nyambung dengan area kolam yang kolamnya juga spesial sih. Nah, tuh kita bahas nanti nih. kita bahas lebih detail gitu sih. Kalau yang lain-lain sih paling ya seperti klasik kan, biasanya kalau klasik itu tantangannya kita dengan tanah yang sebegitu besar. Kalau klasik itu identik dengan tangga yang harus estetik maksudnya. Tuh, jadi kemarin untuk vertikal aksesnya kita buat curvy, tangganya bulat begitu. Kemudian pasti tangga bulat itu kan akan membuat sebuah void. Nah, posisi tangga itu kita juga letakkan di area yang punya cahaya dari luar langsung. Jadi selain dia lightingnya bagus, dari siang hari nggak perlu lampu lagi, bentuknya oke karena spiral. Kemudian kemarin akhirnya dikasih juga lift. Nah, liftnya ternyata dipakai untuk apa? Pakai panoramik, jadi itu menambah estetika juga ya. Jadi tangga itu juga sebagai elemen dekoratif malah ya. Oke. Kalau pas pengerjaan desain sendiri, kira-kira tantangan terberatnya apa? Tantangan terberatnya mungkin salah satunya yang kamar anak yang loft tadi atau mezzanine itu bagus karena kan nggak common gitu ya. Kadang-kadang kita mikir kamar anak ya udah 1 lantai, entah itu 2 atau 3. Cuman ini akhirnya nyambung ke lantai atasnya gitu karena kamar bawah untuk area studinya dia ada tangga khusus gitu, nanti akan masuk ke kamar. Jadi pintunya jadi 2 di masing-masing lantai. Di atas 1, di bawah 1. Nah itu jadinya mengkoneksi, jangan sampai nanti tembus ke atas jadi kurang private. Kebetulan seperti itu sih. Kalau yang lain-lain sih harusnya kita bisa sih kemarin sih. Iya, jadi mungkin saya cuman remind loft itu artinya 2 lantai bangunan dijadikan 1. Berbeda kalau kamar anak biasanya kan mungkin 1 kamar berdua pakai bed susun. Kalau ini 2 lantai dijadiin 1 gitu. Untuk 1 kamar dan untuk 1 kamar dan untuk 1 anak. Kira-kira begitu. Tanahnya berlebih. Ya bisa begitu. Gitu kira-kira. Kalau Pak Ferry sendiri sudah lama banget mengerjakan proyek-proyek Emporio, khususnya proyek yang gede-gede kayak gini ya Pak ya. Ya mobilnya ya di atas 6, di atas 8 mobil lah di garasi itu biasanya kita akan kenalkan ke Pak Ferry itu karena bangunan besar itu nggak bisa sembarangan kontraktor yang ngambil karena banyak sekali hal-hal kompleks dan selain dari desainnya kompleks juga bahan-bahannya ya Pak ya premium. Jadi salah penanganan sedikit ngeri itu. Nah, oke. Boleh mungkin cerita Pak, kira-kira yang pertama pada saat pengerjaan problem-problemnya
seperti apa gitu yang ditemui di lapangan. Ya. Sebelumnya terima kasih nih Pak Iya, atas kesempatan sama-sama. ini. Iya. Sebenarnya sih untuk problem pembangunan rumah nggak terlalu banyak yang signifikan sekali ya. Lebih banyak sih memang karena rumah tinggal itu kan unik. Ya, Jadi masing-masing individu klien ya. punya keinginan masing-masing gitu loh. Benar. Ya. Yang berbeda-beda dengan klien yang lain ya Pak ya. Betul. Nah itu yang harus kita Tantangannya di situ ya. betul sebagai builder kita juga harus bisa memahami gitu kan Iya. bahwa klien itu punya selera masing-masing. Iya. Dan satu lagi mungkin juga klien itu sendiri tidak menguasai betul gitu Nah. kan material-material yang sedia ataupun bahkan yang sudah direkomendasikan oleh arsitek. Iya. Jadi sangat penting untuk kita itu sebelum kita implementasi material tersebut itu harus benar-benar, jadi klien itu harus benar-benar mengetahui material apa yang akan dia pakai gitu Iya. loh. Nah itu Iya. Edukasinya di situ mungkin betul. makanya jadinya. Plus Benar. kita juga harus menyampaikan positif dan negatif dari masing-masing material Masing-masing, tersebut. ya, Betul. Supaya jangan sampai klien tuh di kemudian hari ngerasa kok jadi begini gitu Iya. loh. Betul Pak. Betul. Iya, karena Bali saya mungkin tambahkan rumah kelas mewah itu kan bahannya memang khusus dan setiap detailnya butuh bahan-bahan yang premium ya Pak ya. Dan ketika itu mungkin salah memadukan, hasilnya juga nggak bagus gitu ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin salah satunya yang Bapak cerita tadi di kolam renang itu ada sunken lounge dan ada kaca. Nah, Betul. jadi kita sambil duduk di lounge bisa nontonin orang berenang lewat kaca itu. Nah, kacanya khusus ya Pak ya. Khusus. Nah, pengerjanya juga khusus gitu kan. Khusus. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh pengerja dan bahan yang khusus yang terbiasa untuk handling problem-problem seperti itu. Betul. Untuk yang problem di fondasi dulu kira-kira, Bapak ada pengalaman? Kalau nggak salah ini tanahnya downslope ya Pak ya? Betul. Ya, jadi sebelumnya saya infokan tanah dari klien kami ini downslope, dia ada kemiringan. Jadi kita butuh mengakali untuk drainase dan fondasinya. Ya mungkin Pak Ferry bisa jelasin Pak, ini tantangan yang luar biasa nih. Betul. Memang standar kami sih memang kita terutama memang masalah yang terkadang kita semua mungkin misedukasi atau mungkin sepelekan itu masalah mengenai main drains. Nah, Kasus di rumah ini ekstra karena seperti tadi Pak Cahyo sampaikan dari gerbang kita ada 40 meter dulu baru nyampe ke rumah. Rumahnya sendiri juga besar, jadi sampai ke ujungnya paling belakang rumah dari gerbang itu bisa sampai 100 meter. Nah itu kemiringan main drainnya menjadi signifikan. Padahal ya tetap aksesnya itu untuk buang main drain memang hanya di depan situ. depan. Karena kan dikelilingi oleh rumah-rumah yang Tetangga. lain. Betul, gitu loh. Jadi nggak mungkin dibuang ke Nggak mungkin. Kita nggak Buangnya hanya bisa ke sana, Iya. 100 meter sampai ke ujung. Iya. Iya, jadi akhirnya memang kita terpaksa, salah satunya memang kita lantai dasarnya memang harus naik. Jadi untuk mengikuti kemiringan itu, plus memang untuk kasus proyek ini juga kita tambahkan beberapa sumur resapan di sepanjang jalur main drain. Ya untuk antisipasi apabila ada, ya kita juga nggak tahu juga ya di real kota sendiri kan juga kadang juga bisa empat, kurang maksimal. Jadi ada resapan di masing-masing tengah titik jalan main drain itu untuk Ya, mengantisipasi betul. hal seperti itu. Betul. Gitu. Berarti untuk living lantai dasarnya sendiri itu dari jalan berarti sekarang posisinya lebih tinggi atau Lebih tinggi. ya? Lebih tinggi. Berarti urugannya Banyak sekali. ya? Karena memang kaflingnya sendiri ya yang tadi Pak Cem sebut itu 1000 meter lebih. Kita naiknya itu sekitar 1,3 meter lebih ya. Berarti ya memang
Ya, nguruknya gitu sendiri ya. Meter lebih ya. Ya, karena kita mengejar estetika. Jadi begitu tamu datang, bangunan itu memang dibuat megah tinggi gitu. Jadi kita tidak ngikutin downslope-nya, tapi kita uruk sehingga bangunannya kelihatan tinggi gitu kayak gitu. Oke, dan itu tadi memang problem seperti itu sering tidak, sometimes tidak kita prediksi di lapangan gitu ya Pak Mas Cahya. Iya. Sehingga makanya kita butuh tim kontraktor yang pengalaman, yang punya tim teknis juga di lapangan, di dalam timnya yang bisa memecahkan problem-problem seperti itu. Jadi kan tokannya bisa lebih cepat gitu ya. Kita terbantu banget sama timnya Pak Ferry untuk masalah-masalah seperti itu. Bisa ditinggal tidur ya. Gitu. Oke, kalau dari kita sih biasanya tim arsitek memang sama seperti yang tadi bilang. Jadi proses desain itu kan memakan waktu. Pun akhirnya memilih calon kontraktor, mungkin salah satunya beliau memilih Pak Ferry. Itu kan sebuah proses yang akhirnya kita suggest bahwa jangan sampai apalagi rumah sebesar ini memilih kontraknya keliru gitu. Karena kadang-kadang kan pertimbangan teknis seperti Pak Ferry bilang, mungkin kalau tim arsitek kadang-kadang tidak melihat itu. Kasat mata kan slopingnya kelihatan gitu kan, sampai berapa senti kan. Akhirnya mungkin di-adjust dalam proses pembangunan oleh tim kontraktor. Selama kontraktornya firm gitu, ya semua masalah jadi enak kan kita. Iya, jadi sama-sama enak gitu tiktokannya. Memang betul sekali sih. Jadi secara kasat mata karena kita tanahnya panjang, besar, panjang. Turun 1 meter nggak kelihatan ya Pak ya. Begitu diukur baru turun. Betul. Itu airnya nggak bisa masuk. Iya. Betul. Nah mungkin juga saya tambahkan sedikit untuk pemadatan tanah pun juga ya, urukan tanah kan harus dipadatkan. Nah itu pun juga nggak bisa sembarang ya Pak ya. Betul. Jadi harus layer by layer supaya jadi satu layer kita padatin, satu layer kita padatin. Jadi nggak bisa langsung pipa semua baru dipadatin nggak bisa. Jadi nanti problemnya bisa ambles ya Pak ya. Betul. Nah, itu dia pemirsa. Jadi harus hati-hati. Pemadatan itu harus pelan-pelan dan itu problemnya juga lahannya gede banget ya. Jadi manpowernya gede banget di awal ya. Besar dan ya bentuk tanahnya juga karena kan lorong di depan itu ya seperti tadi Pak Chan bilang panjangnya 40 meter, lebarnya hanya 3 meter. Jadi alat berat ya masuk, tapi mesti ngantri, mesti ngantri. Jadi ya itu takes time gitu. Waktu pada saat fondasi, pengecoran ya mesti ngantri, apalagi dikapling sendiri. Untungnya dikapling sendiri ya. Untungnya dikapling sendiri ya. Tapi ya in the end sih semua kita bisa atasi. Kalau untuk fondasi gimana Pak kira-kira waktu pas pengerjaan ada problem kira-kira? Karena Pak lantai nih Pak, maksudnya perlu ada treatment khusus ya Pak ya? Kalau treatment khusus sih sebenarnya enggak, tapi yang mesti diperhatikan adalah bahwa karena ini 4 lantai, bebannya itu besar. Jadi memang fondasi pun menjadi vital ya, bahkan fatal gitu. Fondasi itu harus dilakukan oleh pengalaman, dihitung oleh tim sipil yang berpengalaman. Dan pada saat pelaksanaannya pun juga memang harus diperhatikan dengan benar, gitu. Memang sih kita di proyek ini kita namanya itu pressure pile ya, checking pile. Nah itu kita pakai perawatan berat, hydraulic static nama mesinnya. Jadi di situ pun juga sudah tertera lebih akurat. Jadi pada saat kita neken itu fondasi itu berapa ratus ton gitu, kelihatan semua. Itu pun juga ya memang harus dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Jadi nggak bisa sembarang cangkul gitu ya. Kalau hammer sih nggak mungkin deh. Itu hampir nggak pernah dipakai. Iya. Jadi kita hitung dulu beban bangunannya. Betul. Kemudian baru kita perhitungkan di setiap titik struktur itu berapa ton pondasi harus menahan beban gitu Pak ya. Oke.
Betul. Selain juga nanti berarti alat itu akan mencari titik kerasnya sendiri ya Pak ya? Betul, jadi dia ada panelnya yang ngasih tahu kita bahwa ini sudah mencapai tanah keras gitu. Iya, iya. Betul. Dan itu yang bikin perbedaan antara bangunan 2 lantai dengan 4 lantai ya Pak ya. Jadi treatmentnya lebih khusus ya. Lebih harus betul. lebih Jadi kita kalau pikir, rumah careful ya. Betul, rumah 1-2 lantai sih itu termasuk bebannya kalau kita bilang ya masih cukup ringan lah ya. Meskipun kita ngomong ratusan ton. Jadi untuk sampai dengan 2 lantai sih fondasi konvensional masih bisa. Ketika fondasi tapak gitu, tapi kalau udah 3 lantai ke atas, waduh, jangan deh. Jangan main-main ya. Jangan. Kita harus mencari tanah keras, karena fondasi tapak nggak bisa mencari tanah keras, gitu. Ya. Nah terus untuk pas konstruksinya, untuk yang di struktur ke atas itu kira-kira ada problem nggak Pak kemarin? Ada tantangannya nggak kira-kira? Atau masih fine-fine aja nih Pak Ferry karena udah biasa bikin yang 4 lantai? Kalau untuk pekerjaan struktur sih sebenarnya ya memang sudah biasa sih, tapi khusus untuk rumah ini ya lorong tadi itu yang problem. Ya, karena mondar-mandir mobilisasi ya Pak ya. Betul, interval mobilnya juga kita mesti hitung dengan teliti, terus waktunya juga yang dibutuhkan juga pasti akan lebih lama gitu kan. Belum lagi kita ya nggak bisa banyak-banyak nih ngantri karena nggak bisa masuk gitu kan. Betul. Jadi masih aman ya. Nah, untuk speknya nih Pak, ini pertanyaan titipan nih dari netizen. Kira-kira spek rumah ini kira-kira yang bahan yang dipakai itu kira-kira apa aja nih? Karena kan banyak yang nanya rumah mewah itu, golongan rumah mewah itu speknya kira-kira apa gitu kan? Nah, bisa dijelasin Pak? Ya, mungkin paling pertama sih memang yang signifikan terlihat jelas lantai. Iya. Lantainya sih untuk mencapai kemewahan sih memang sebaiknya sih kita main marmer. Karena dia kan uratnya itu membentuk ya itu dari karya seni alam. Di situ kita bisa kombinasikan dengan border, dengan list dan marmernya pun kita juga bisa variasi kan. Contoh di rumah ini kan untuk tangga kita pakai warna hitam dengan bintik biru. Itu kalau kita dia kilap birunya gitu loh. Jadi terus untuk yang lantai lorong kita kasih yang uratnya lurus. Jadi lebih mempertegas garis itu pemilihan seperti itu juga kombinasinya memang mesti melihat langsung ya akhirnya ya, nggak bisa lewat foto gitu loh karena akan distorsi. Warna kita ngomong warna putih pun juga itu aduh itu ada 100 macam putihnya. Mesti lihat dulu begitu. Benar. Tapi dan berarti rumah mewah itu minimum requirement-nya lantai ya harus marmer. Iya, harus marmer ya, terutama desain klasik atau mediteran ya. Ya, oke. Untuk yang lain apa Pak kira-kira speknya yang lain? Yang dipakai di rumah ini? Untuk di rumah ini mungkin saniter ya. Saniter sih memang kita di rumah ini pakainya kohler. Dengan keran-kerannya sih kita pakainya Hansgrohe ya. Jadi kohler tuh dari lisensi Amerika, Hansgrohe itu Jerman. Ya. Sih menambah kesan mewah. Iya betul sekali. Bukan untuk kaum mendang-mending. Ya. Terus apa ya? Ini
kusen. Betul, kusen pun juga pasti pengaruh ya. Antara pintu kamar tadi ya, kalau di rumah ini kan sebenarnya standar kita juga sih. Standar kami itu memang pintunya itu solid. Gitu. Pintu kamar ya Pak ya? Pintu kamar. Ya. Solid, karena pintu kayu solid kalau antara solid dan bukan solid dilihat sama. Dipegang beda. Betul. Iya. Itu menambah kesan mewah Iya, juga. iya. Sebenarnya marmer itu sama. Iya. Marmer dan yang artifisial kelihatan dilihat sama. Iya. Dicek Begitu beda. dipegang. Betul. Dicek dipegang beda gitu. Beda. Dan biasanya di begitu hamparan luas bisa beda ya Pak ya, feelingnya ya. Bisa. Untuk yang ini, yang sliding itu pakai apa di sini? Ya, di sini kita pakai aluminium dari Alure Industries sih. Oh, oke. Ya, tapi balik lagi karena mungkin memang ini kan modelnya juga semi klasik ya. Jadi kiblatnya tuh memang ke Eropa. Oke. Ya, dan itu bahannya yang high. Itu ada range-nya ya. Aluminium Pasti. mereka ada range-nya ya. Pasti. Ya. Jadi Aluminium itu pun juga berbagai macam merek, berbagai macam grade. Betul, grade. Iya. Ya, Oke, jadi oke. memang pemilihannya pun juga nggak Nggak bisa. bisa sembarang ya. Ya, nggak bisa Sembarang nunjuk. juga ya. Ya, kita juga nanti akan bantu untuk menjelaskan plus minusnya, Iya. gitu loh di sana. Oke. Maksudnya untuk sampel segala macam itu memang perlu. Bahkan Iya. kalau dari saya sih sebaiknya memang klien malah luangkanlah waktu untuk melihat, Pegangin barangnya. betul. Jadi jangan dari foto aja. Ya, iya. Nah, yang ini juga masalah kolam renangnya. Saya dengar ada lampu LED yang dipasang ya di situ. Betul. Jadi kita ada kasih kurang lebih 160 lampu Oke. LED di kolam renang. Iya. Jadi memang sih kalau malam Kelap-kelip ya. view-nya yes. Ini seperti di Rolls Royce ya. Di atapnya Rolls Royce itu ada TV LED ya. Betul. Ya, supaya Tapi kelihatan. ini underwater. Di underwater nah. Ini lebih hebat dari Rolls Royce. Itu. Dan juga ada sunken lounge di rumah ini ya Pak ya. Tapi menurut saya sih itu salah satu standar rumah mewah ya. Jadi sambil ngobrol sama teman-teman bisa duduk di situ dan dikelilingi di sebelahnya ada kolam renang gitu ya. Ya, nah kemudian sekarang saya mau tanya area-area mana dari Mas Cahyo yang pada saat proses desain yang menjadi focal point atau point interest dari rumah ini yang bikin rumah ini tuh nggak biasa gitu. Kira-kira bisa dijelasin nggak sama netizen? Boleh. Yang paling awal kalau kita lihat dari lantai dasar itu yang pertama itu pasti tangga. Itu yang secara visual dari luar pun dari dalam pun dia sudah stand out gitu maksudnya. Oh, oke. Karena posisinya kalau dari luar itu dia kan di hook gitu ya, dikasih kaca. Jadi dari jalan pun udah kelihatan. Oh, oke. Dari luar. Oke. Dan kalau dari dalam dia pun terekspos karena bentuknya spiral. Oke. Gitu. Nah kemudian kayaknya kemarin ada lift di tengahnya gitu. Nah mungkin dari Pak Ferry, biasa kan kalau beberapa kontraktor bikin tangga puter itu kan jadi agak concern Pak Ferry, karena kan secara struktur rumit nih. Nah, itu pengalaman Pak Ferry kemarin di situ ada ini nggak? Pak Ferry udah biasa sih bikin ya. Aman jadi aman aja. Kalau dari liftnya Pak, liftnya kan saya kemarin sepertinya saya lihat panoramik tuh. Maksudnya ada spek khusus atau mungkin dari Pak Ferry ada brand-brand yang mungkin bisa lebih men-stand out kan si tangga tadi gitu. Betul, jadi memang apabila mau kasih elevator harus yang pertama diperhitungkan space-nya, apakah cukup atau tidak. Jadi ada
Oke, kita kalau bicara mengenai elevator, secara garis besar sih, ini kita bicaranya home elevator yang memang bebannya ringan, listrik, pemakaian listriknya pun juga kecil, untuk rumah lah. Nah ini secara garis besar dibedakan yang konvensional dengan unit beton dan non konvensional dengan kita bisa pakai kaca. Pertanyaannya apakah yang konvensional bisa pakai kaca? Bisa, tapi ya jeroannya kelihatan semua, gitu loh. Kalau yang sistem panoramik ini lebih tepatnya mungkin yang membedakan itu apabila yang sistem konvensional itu pakai kabel, kabel dengan ada bandul segala macam gitu ya di dalam shaftnya itu, sehingga apabila dikasih kaca ya jaroannya kalau yang untuk sistem ini kita sistemnya itu lebih hidrolik, jadi dia sistemnya gear, jadi si landasannya itu menggantung di tepatnya kita ngomong panoramik yang kaca itu hanya 3 sisi ya, satu sisi lagi itu panel untuk menahan si landasannya itu supaya naik turun, gitu loh. Satu sisi pintu, pintunya bisa kaca, gitu. Jadi mungkin saya tambahin dikit, di rumah ini di bagian tangga itu selain dia melengkung indah, di tengahnya juga ada lift ya Pak ya. Nah lift ini dipilih khusus yang panoramik dan desainnya cocok dengan tangga muter tadi ya. Betul. Sehingga dia menjadi elemen estetik yang keren banget, selain juga secara fungsi dia mempermudah orang naik turun seperti itu kira-kira Pak ya. Betul. Oke, jadi nggak bisa sembarang pasang lift ya. Jadi jangan pasang lift yang masif atau yang nggak cocok dengan desain tangga ini malah jelek jadinya. Kira-kira gitu ya. Betul. Gitu kira-kira. Oke. Ada lagi Mas Ayo kira-kira ada nggak? Yang selain itu yang pasti tadi karena memang beliaunya kan kita proses dulu pada saat COVID pasti. Jadi ada ruang istilahnya untuk terima tamu tapi private, jadi kayak entertainment room gitu. Nah kemarin kondisinya itu entertainment room itu bersebelahan dengan living area. Dimana kan sifatnya kalau entertainment tuh harus kedap suara segala macam gitu ya. Cuman kemarin sepertinya saya lihat ada kayak macam akuarium yang ditembuskan dari living dan ke entertainment tadi itu, padahal kan berfungsi. Nah itu ada spek khusus nggak Pak? Dari maksudnya mungkin dari itu pasti rumit ya, jenis kacanya. Kalau gambarnya gampang ya. Iya, udah gambarnya gambar-gambar. Ngerjainnya ini ide siapa nih? Instalasinya terus mungkin tebalan kacanya gitu tuh khusus nggak sih? Pasti, apalagi memang akuarium ini akuarium air laut. Waduh. Ya. Impor langsung air laut. Betul. Jadi terutama air laut ya, itu harus dipersiapkan dari awal. Karena kita harus persiapkan pipa dari posisi akuarium ke depan rumah. Karena kan air laut itu udah didatengin dari mobil tangki yang besar. Ya kalau nggak ada pipanya, ngisinya ya selamat dah. Iya, kita harus simpan pipanya, gitu loh, untuk mempermudah ya maintenance juga kan. Ya dari awal dan ya sampai maintenance terus itu kita akan pakai. Jadi itu harus dipersiapkan dari awal. Untuk kaca akuarium sendiri jelas itu ada perhitungannya, karena kan beban air itu 1 meter kubik 1 ton. Nggak main. Tebelkannya harus diperhitungkan, konstruksinya harus diperhitungkan, apalagi ini 2 sisi kan. Permainan penataan di dalamnya pun juga harus diperhitungkan. Kalau satu sisi ya lebih mudah, gampang ya. 2 sisi ya gitulah lebih susah. Jadi kalau kita lihat akuarium itu sebenarnya cukup besar sih, kalau lebih di bawahnya si akuarium itu mesin semua. Jadi harus diperhitungkan. Dan si akuarium sendiri juga ya karena tadi kita ngomong beban, jadi selain ketebalan kacanya, konstruksi yang menopang si akuariumnya pun juga khusus, betul, termasuk sistemnya untuk maintenance, belum lagi untuk lightingnya, memang iya. Dan untuk ini air bisa dilihat dari 2 sisi ya Pak ya, dari living bisa,
Dari entertainment Betul. room bisa, tapi entertainment room nggak bisa ngintip ke living ya. Samar-samar bisa. Gini, lebih tepatnya karena memang entertainment room itu kan sedangkan gelap. Jadi dari living ngelihat ke entertainment room nggak gitu kelihatan, tapi kalau bisa benar-benar diperhatiin kayak karena gelap. Sedangkan dari entertainment room ngelihat keluar leluasa karena terang gitu. Sesuai fungsi juga Iya, sih. iya benar. Karena entertainment room itu kan untuk private, teman-teman private ya. Itu jadi pemirsa, ini rumahnya ada entertainment room gitu. Jadi kalau yang lagi kepingin bikin rumah mewah dan besar ya, entertainment room ini is a must ya, Mas Cahyo ya. Jadi biasanya klien yang rumahnya gede-gede itu biasanya pasti ada ya. Emas gitu. Iya. List yang harus dimasukin. Itu harus ada gitu. Oke, ada lagi Mas Cahyo? Kemudian satu lagi paling kalau di lantai dasar itu kan tadi kita sebutkan ada area kolam kemudian ada sangkan gitu. Kemarin dari desain itu memang kolam itu seperti biasa kita tidak tempelkan dengan dinding. Karena biasa kita kan kasih vegetasi gitu ya biar kesannya tidak melulu perkerasan. Nah kemarin ternyata update-nya di dinding kolam renang yang tadi kita kasih kip itu ada vertical garden ya Pak. Nah itu ya maksudnya vertical garden kan memang bagus maksudnya. Cuman kan treatmentnya lumayan nih dari sisi instalasi gitu. Kemarin tuh dari sisi konstruksi ada ini gak maksudnya kesulitan challenge-nya. Betul. Karena memang pemilihan VG ini juga setelah jadi pada saat konstruksi baru jadi, muncul idenya ya. Untungnya memang ruang panel kita untuk kolam renang itu ya cukup spesies ya. Jadi VG ini sendiri dia membutuhkan satu ruangan khusus karena dia harus ada satu water tank sendiri. Nggak bisa nyedot dari rumah. Jadi harus ada water tank sendiri, harus ada pengolahan air sendiri, pompa sendiri, panel sendiri, gitu loh. Timer yang mengatur kapan dia nyiram, kapan enggak. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai vertical garden, itu pun juga ada beberapa catatan nih. Yang pertama dari sistem konstruksinya. Kalau yang kita sarankan sih, vertical garden sebaiknya jangan menempel di dinding. Karena apabila untuk maintenance itu dindingnya akan menjadi kotor terus, lembab, begitu loh. Jadi harus ada jarak. Plus supaya kita juga bisa mempermudah maintenance untuk vertical garden itu sendiri dari sisi belakang ya. Yes. Nah, jadi ada konstruksi bajanya dulu untuk jadi tidak menempel ke dinding. Dan yang kedua juga harus diperhatikan mengenai sistem penyiraman. Karena kan ini vertical garden cukup panjangnya, kalau nggak salah sih berapa belas meter kali tingginya 3 meteran. Itu kalau nyiram manual ya lumayan ya, jadi pasti otomatis. Artinya semua pemipaan itu harus kita tarik dulu di sepanjang vertical garden tersebut. Sistem untuk titik-titik di mana air juga mesti keluar, dan itu juga berpengaruh terhadap pemilihan tanamannya. Iya, jadi ada yang hijau pasti, merah, kuning, ungu. Estetikanya apa ya? Yes, itu bisa menjadi satu karya seni lagi, alam lagi dari tanaman. Gitu. Siap. Oke. Nah, terus apa lagi nih Mas Cahyo? Yang paling khusus lagi kalau lantai dasar kan tadi mungkin kita bicara kolam kan sudah kita bahas tadi Pak ya, ada sparkle bintang-bintang itu ya, itu lumayan jadi ide mungkin bagi klien-klien yang pengen nggak sekedar jadi kolam renang gitu ya. Betul. Karena kolam renang itu juga di malam hari bisa jadi focal point kan sebenarnya. Di area taman jadi walaupun nggak dipakai, sebenarnya kolam renang itu juga menjadi spot estetik gitu, dan added value bagi rumah gitu. Selain tadi yang Pak Ferry sebutin, kolam renangnya kalau misalnya pakai sistem UV segala macam nggak perlu bilas gitu kan.
Jadi ini is emas untuk yang mau bikin rumah mewah gitu. Oke. Nah, ada lagi nggak yang unik nih? Yang lagi itu yang paling unik tuh kasusnya adalah kamar anak. Nah, ini dia. Kamar anak itu kemarin kita buat mezanin atau loft. Jadi dari untuk kebutuhan satu kamar anak itu dia tembus ke lantai berikutnya. Oke. Gitu. Jadi ada void. Ada void. Nah, kebetulan kemarin di lantai bawahnya itu untuk area belajar, kamar mandi. Kemudian naik tangga, jadi tangga itu terpisah Pak Usde. Jadi masing-masing kamar tuh ada tangga sendiri. Ada tangga sendiri. Ke area tempat tidur di lantai mezaninnya gitu. Oke, Jadi itu yang lumayan kasus kalau saya sih jujur pertama kali benar-benar yang 2 lantai satu kamar. Iya. Gitu. Tapi idenya bagus ini ya. Idenya lumayan. Ya, ini kamar idaman semua anak-anak. Iya. Tapi secara konstruksi nggak ini Pak ya? Maksudnya ada kendala mungkin kalau kita bikin sistem. Aman ya. Aman ya. Yang penting dari awal sudah didesain. Ya, betul. Ya kan udah jadi. Ya, baru di Ya. Pusing ya. Bisa, tapi ya gitu ya. Betul. Gitu. Terus apa lagi Mas Ayu? Yang paling terakhir itu tadinya kan 24 lantai Pak Usde. Kemudian ada atap di atas. Nah biasanya kan banyak klien yang pengen area nongkrong-nongkrong nih di atas. Nah kita kemarin kasih rooftop. Ya katanya view-nya bagus ini Pak ya. Ya karena area di sana kan masih landed house. Ya. Belum sampai 4 lantai seperti beliau. Jadi lumayan itu, jadi itu akan spot yang bagus banget ya untuk nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sama teman ya. Betul. Itu dari sisi misalkan katakan flow drain atau apa kan kadang-kadang orang rooftop kan terbuka nih Pak, misalkan gitu ya. Ada khawatiran nggak misalkan hujannya masuk nanti jadi banjir takutnya gitu-gitu. Enggak kan lah ya gitu kan. Semua memang untuk kuantitas ada perhitungannya. Ya. Kalau enggak atap juga iya banjir dong. Ada perhitungannya. Jadi memang nggak bisa sembarangan ya. Jadi harus dihitung berapa jumlah kebutuhan luas yang terbuka. programnya, betul. Iya. Pipanya pun juga jangan disambung-sambung. Iya. Kadang Iya. Itulah. Makanya hal-hal seperti itu kan kita butuh partner konstruksi di lapangan yang bisa menghitung real problem lapangannya gitu ya. Sometimes yang kita hitung seperti ini, kemudian ada adjustment di lapangan, perlu ada penambahan drain yang dirasa perlu, misalnya. Nah itu makanya kita butuh kontraktor yang bisa nge-backup kita, mendeliver desain jadi bagus gitu. Jadi bagus, ya. proper. Siap. Nah apalagi nih Mas Ayo kira-kira yang unik-unik nih di rumah ini? Selain itu sih dari sisi servis sih. Nah. Si servis kemarin karena lantainya banyak, kadang-kadang kita mendeliver makanan atau barang itu jadi repot tuh ya, karena mungkin berlapis-lapis. Kemarin idenya akhirnya kita kasih shelf untuk buatkan dumbwaiter Pak ya. Betul. Nah itu agak nggak biasa nih kadang-kadang kan itu hanya untuk restoran atau mungkin bangunan tinggi gitu. Ya, untuk netizen yang belum paham dumbwaiter itu lift makanan ya. Lift khusus makanan gitu. Jadi rumah ini ada lift khusus makanan. Jadi lumayan ya kalau kita lagi mager gitu kan. Di atas di rooftop pengen ngambil teleponnya kirim kentang goreng. Dari bawah dari dapur motornya masih ada. Iya, gitu. Itu sih lumayan. Mantap. Kurangan kecap Pembantunya tambah gemuk. Mager juga pembantunya. Itu juga termasuk pembantunya mager. Gitu, oke. Ada lagi nggak kira-kira? Terus nah bicara kita di rooftop tadi, di rooftop kemarin itu akhirnya kita tambah pool atau semacam jacuzzi gitu Pak Usde. Nah, karena kan, view-nya bagus ya. karena view-nya bagus gitu. Nah, cuma kadang-kadang kita mikir kalau ada air yang segitu banyak di rooftop itu jadi beban satu pasti. Kemudian sirkulasinya gimana nih pembuangannya kalau ada ini gitu. Ya, itu bakteri ini gimana Pak? Jagoannya mengatasi ada air di rooftop itu kan jadi tantangan nih biasanya. Sebenarnya apabila didesain dari awal enggak. Karena
listrik lagi tengah jalan. Iya. Tapi ya bisa. Aman. Tetap semua harus gitu ya. Strukturnya, airnya, drainasenya, apalagi di situ juga ada karena dia whirlpool itu kan butuh panel khusus ya. Jadi untuk karena listrik yang berhubungan dengan air itu bisa jadi itu nggak bisa sembarangan. Belum lagi untuk air panasnya juga. Kalau di rumah ini kira-kira pasti pakai automation juga Pak ya, smart home ya? Pasti. Iya. Lumayan. Ini rumah segede ini kalau ngurusin pintu satu-satu, gorden satu-satu pusing juga ya. Gorden mungkin banyak. Gorden kan ada beberapa Betul. Nah, itu otomatis. Jalan kemarin. Otomatis itu timer atau di ini? Yang gorden. Untuk di rumah ini sih masih pengaktifannya itu pakai remote atau handphone. Jadi kita belum set timer, mau di set timer bisa. Nah jadi gitu pemirsa, jadi rumahnya gordennya gerak sendiri. Gitu, karena ngecekin satu-satu gordennya udah ditutup apa belum, pintunya udah ditutup apa belum, itu pusing gitu. Jadi mesti pakai smart home gitu untuk ukuran yang segede ini. Jadi memang is emas ya Mas Yahya ya, kalau rumah-rumah klien yang ukurannya udah di atas 1000 itu nggak mungkin nggak gitu ya, kecuali mau nyusahin diri sendiri manual gitu. Iya gitu. Walaupun ini dimarahin sama Mas Ade Rai karena ini membuat kita nggak gerak. Gitu. Jadi nutup gorden tinggal pencet, tutup pintu tinggal pencet gitu kayak. Gitu. Kecuali bikin nasi goreng aja yang belum bisa dipencet. Gitu. Oke. AC juga automation AC ya. bisa. AC kemudian bisa. Ini juga ya untuk gerbangnya kan jauh di depan Pak ya? Pasti, karena gerbangnya jauh di depan. Jadi untuk buka tutup gerbangnya pun juga otomatis. Dan ada video doorbell yang bisa connect ke handphone juga. Jadi kalau mas-mas Gojek datang, pintunya kebuka sendiri. Jangan takut gitu loh. Ini bukan hantu. Harusnya kalau rumahnya Ade Rai ya gitu. Jalan dulu nih beliau. Lumayan olahraga gitu. Ada lagi? Overall sih itu sih pasti yang spesial yang kemarin kita coba kasih treatment di salah satu proyek kita kali ini sih. Yang sisanya paling thank you so much dari Ferry sudah membantu klien ini terutama. Membantu kami juga untuk mewujudkan ini ya. Desain yang bisa nggak nih gitu? Iya, Mas Cahyo sama Pak Ferry desainnya udah berapa project nih sudah selesai? Kalau dengan tim saya pribadi sih mungkin kita 5-6 sekarang running kalau nggak salah 2 Pak ya. Yang lagi running 2 kalau yang sudah dan sih ada beberapa pasti. Cuman kalau sama Emporio sih mah udah legend. Udah sebelum saya nikah udah ketemu. Dari zaman masih bujangan. Bali kita kan sudah masih di Bali ya udah mungkin berapa tahun? 12 tahun mungkin. Ya, 2012 ya. Iya. 10 ya saya lupa. Sudah legend bagus ya. Iya, sudah legend lah. Tangan lah kata. Oke, kalau begitu mungkin saya tutup dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini ya. Kita terima kasih Pak Ferry waktunya sudah datang ke kantor kami. Terima kasih juga Mas Cahyo sudah diluangkan waktunya di tengah kesibukan. Ya, mungkin nanti kita akan ngobrol lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga nanti ada proyek baru yang selesai, kita bisa undang Pak Ferry sebagai narasumber kita kali ini. Oke, demikian dulu pemirsa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.